Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Kita akan memulai ibadah pada sore hari ini. Kita akan pujikan dengan pujian Happy Ya Ya Ya. Jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga-Mu ya. Tuhan terima kasih ya Tuhan, kami telah memuji-muliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kau buka pintu hati kami, Kau buka telinga kami, biarlah kami bisa menerima firman-Mu. Sehingga firman-Mu ini bisa menjadi pedoman dan penuntun dalam kehidupan kami. Dan Tuhan jadikanlah kami sebagai terang-terang-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa mengabalkan Injil-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, Kau berikan hikmat akal budi ya Tuhan untuk kami, supaya kami bisa memahami setiap firman-Mu, bisa mencerna segala firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga mohon ampun ya Tuhan atas dosa kesalahan kami apabila kami telah berbuat dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat datang, selamat berjumpa kembali di sekolah minggu bersama-sama dengan Kak Excel, bersama-sama dengan teman-teman lainnya yang sekalipun sekarang kita sedang menghadapi situasi gak bisa ketemu nih secara offline, tapi sekalipun kita gak bisa ketemu bareng-bareng, kita tetap bisa untuk beribadah sekolah minggu bersama dengan teman-teman kita di rumah masing-masing. Nah, mari kita sama-sama siapkan hati kita, mari kita sama-sama bentuk hati kita supaya hati kita bisa menjadi tanah untuk ditaburi oleh firman Tuhan.
Nah, adik-adik, pada hari ini, sekolah minggu hari ini, kita akan belajar soal Esau dan Yakub. Nah, siapa sih Esau dan Yakub ini tuh? Teman-teman sudah pasti ngerti kan siapa Esau dan Yakub? Esau dan Yakub ini adalah seorang adik dan kakak hidup di zaman lalu. Zaman yang sangat lama di perjanjian lama. Esau dan Yakub ini lahir dari seorang ayah, yakni Ishak, dan seorang ibu yang bernama Ribka. Mereka berdua adalah dua orang anak yang saling mengerti satu sama lain, saling menyayangi, saling mengasihi. Nah, kisah ini bisa adik-adik lihat di Alkitab adik-adik masing-masing, yakni di Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Adik-adik bisa buka sendiri, bisa baca di rumah masing-masing, kisahnya seperti apa ya. Oke, Ishak ini adalah seorang anak yang ketika dia dewasa, Ishak ini sangat suka untuk berburu, adik-adik. Mau di ladang, mau dimanapun. Si Esau ini selalu berburu, mencari binatang buruan untuk dimakan, lalu dipersembahkan kepada ayahnya Ishak. Lalu setelah itu, Esau ini orangnya sangat cekatan, badannya kekar, kuat, berbulu, dan orangnya itu besar. Berbeda dengan Yakub adiknya yang dia senang sekali untuk di rumah, orangnya cenderung pendiam, cenderung halus, dia orangnya tidak terlalu kasar juga, orangnya itu sangat lembut. Tapi si Esau ini disayang oleh ayahnya Ishak, sedangkan si Yakub sangat disayangi sama ibunya, yakni si Ribka. Nah, adik-adik, suatu ketika Esau nih pergi berburu di ladang. Ketika dia pulang, Esau kelaparan, gitu kan? Ketika Esau kelaparan, Esau melihat nih si Yakub nih sedang membuat sebuah sup merah. Esau mengingininya sekali, tapi Yakub bicara di depan Esau bahwasanya kalau kamu ingin sup ini, kamu harus ngasih aku hak kesulungan kamu. Hak kesulungan itu apa? Hak kesulungan itu hak yang istimewa, yang datangnya dari Allah secara turun-temurun, dari keturunan demi keturunan. Nah, karena Esau begitu sangat lapar, akhirnya Esau itu memberikan hak kesulungannya kepada Yakub, digantikan dengan sup merah yang dimasak oleh Yakub pada waktu itu. Akhirnya, teman-teman, hak kesulungan Esau ini diberikan kepada Yakub secara seperti itu. Nah, Esau kehilangan nih hak kesulungan yang teristimewa, sedangkan hak kesulungan itu sangat-sangat istimewa. Datangnya hanya dari Tuhan, tidak bisa didapat dimanapun. Tapi sup merah itu bisa didapat dimanapun. Tapi karena kecerobohan Esau tadi, akhirnya hak kesulungan yang satu-satunya dimiliki oleh Esau ini harus hilang dan tidak bisa kembali lagi kepada Esau. Nah, adik-adik, dalam cerita seperti ini, kita bisa ambil pelajaran nih. Apa nih pelajaran yang bisa kita ambil? Yang satu, yakni sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, adik-adik. Harus dipikirkan dulu, dipikirkan matang-matang. Jangan sampai kita membuang hal yang berharga untuk hal yang sebenarnya tidak berharga. Nah, dalam hal ini juga, adik-adik dan saya sendiri, kita semua harus bisa saling belajar, waspada, introspeksi dalam apapun, seleksi dalam apapun, selektif apapun. Jangan sampai hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, Allah bisa memakai siapapun. Tidak harus orangnya yang harus kuat, orangnya yang harus kaya, dari keluarga yang berada, atau orang yang tampan, atau orang yang cantik, tidak. Tapi Tuhan bisa memakai siapapun. Seperti halnya Yakub, sekalipun dia bertubuh lemah, halus, tidak seperti kakaknya yang kuat, dia tetap dipakai oleh Tuhan. Begitu pula dengan adik-adik di rumah, sekalipun sekarang adik-adik masih kecil, tidak akan kalah dipakai oleh Tuhan juga. Adik-adik pasti akan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Selanjutnya yang ketiga adalah kita harus selalu bisa untuk menyayangi saudara kita dimanapun kita berada. Adik-adik punya kakak, punya adik dimanapun itu berada, adik-adik harus sayang pada mereka. Memberikan segala sesuatu kasih sayang, memberikan apapun yang terbaik, tanpa harus memandang imbalan atau tukar-menukar. Nah, adik-adik, kisah Yakub dan Esau kali ini semoga menjadi berkat bagi semuanya ya di rumah. Mari kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat setiap kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami hari ini. Sekarang kami telah mendengarkan firman-Mu, kisah tentang Yakub dan Esau. Ajari kami untuk selalu bisa
mengambil poin-poin penting dalam kehidupan, kisah cinta, kisah cerita Esau dan Yakub ini Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya Tuhan membimbing kami, Roh Kudus membimbing kami, supaya kehidupan kami ini mampu untuk mengimplementasikan, mampu untuk mengaplikasikan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkati kami, jagai serta lindungi kami dari segala kuasa kegelapan, merapai penyakit. Tuhan, kami inginkan untuk segera ibadah sekolah minggu secara offline di tempat gereja kami berada. Terima kasih Tuhan, dan biarkanlah Tuhan segera menghapuskan COVID-19 dari dunia, supaya kami bisa bertemu dan berkumpul kembali bersama dengan teman-teman kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita bersyukur. Haleluya. Amin.